Halo Halo semuanya, semuanya. perkenalkan aku Cantika Devi Afisa. Aku Muhammad Habibur Rahman Di sini kami akan memberikan tutorial mengenai uji validitas, rehabilitas. dan juga analisis regresi. Yuk Yuk kita simak simak videonya. videonya. Untuk melakukan uji validitas, rehabilitas dan juga analisis regresi ini kami menggunakan aplikasi IBM SPSS dan juga menggunakan data dari skripsi kakak tingkat kami yang bernama Rafika Putri Mahareni dengan judul Pengaruh keterampilan abad 21 terhadap persepsi kesiapan kerja siswa SMK di era revolusi industri 4.0. Untuk melakukan entry data, pertama-tama kalian harus membuka Excel terlebih dahulu. Setelah itu, kalian baru bisa mulai untuk mengentrikan datanya. Mulai dari nama variabelnya. Di sini aku mengisi nama variabel dari variabel X3, yakni keterampilan hidup dan berkarir. Setelah itu, kalian buat kolom untuk mengisi jumlah responden. Buat kolom untuk mengisikan datanya. Di sini kami mengisi data dari X3, maka kami membuat kolom untuk X3.1, X3.2, X3.3 dan seterusnya sejumlah banyaknya data dari X3. Setelah kolomnya jadi, kalian boleh mulai untuk mengisikan seluruh data yang ada di data skripsi ataupun data yang lain ke dalam Excel. Dan terakhir, kalian buat kolom total untuk menjumlah seluruh data mulai dari X1 hingga X2. Kalian bisa blok data di baris pertama dari X1 sampai X2, kemudian kita zoom agar bisa memunculkan jumlahnya. Setelah itu, kalian bisa langsung tarik ke bawah agar seluruh baris bisa muncul jumlahnya. Sekarang kita akan melakukan hal yang sama pada variabel Y. Kita tuliskan variabel Y-nya, yakni kesiapan kerja siswa. Buat kolom, yakni sama, kolom responden, kemudian kolom mulai dari Y1.1 hingga Y1.19. Dan isikan data seluruhnya, lalu terakhir buat kolom total dan jumlahkan seperti yang kita lakukan pada variabel X3 tadi. Di sini seluruh dataku sudah dimasukkan, yakni X1, X2, dan juga X3 sudah dimasukkan. Kalian bisa mengeceknya sambil merapikan datanya.
Yang pertama kita buka alatnya dulu, ya ini IPM SPSS. Jadi kalau sudah terbuka, kita ke Excel tempat kita menyimpan data. Yang pertama kita akan melakukan uji validitas pada variabel X1. Kita copy seluruh datanya, seluruh data dari variabel X1. Setelah kita tekan Ctrl C, lalu kita ke SPSS, kita kopikan data yang telah kita pastekan data yang telah kita copy tadi. Nah di sini masih ada 2 angka di belakang koma. Kita ke variabel view, kita ganti desimalnya menjadi 0. Kita nolkan semua desimalnya agar tidak ada angka di belakang koma. Total. Nah, kita kembali lagi ke data view untuk melihat hasil dari yang kita kerjakan tadi. Dari sini di atas itu sudah ada namanya dari setiap kolom dan juga angkanya sudah tidak ada di belakang koma. Selanjutnya kita ke analyze untuk melakukan uji validitas, lalu kemudian klik correlate, kemudian klik divariate. Nah, kita pindahkan seluruh datanya dengan Ctrl A, kita blok lalu pindahkan dengan panah, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah ada hasil dari uji yang kita lakukan. Terus kita akan interpretasi, yaitu kita klik kanan, kita copy, lalu kita pergi ke Word, kita pastekan hasilnya tadi. Nah, untuk tidak ada kesalahan, kita beri judul yakni uji validitas X1. Setelah dikopikan, selanjutnya kita akan menginterpretasi hasilnya. Apabila nilai sig dari data tersebut itu kurang dari 0,05, maka data tersebut artinya valid. Apabila nilai sig-nya itu lebih dari 0,05, maka artinya tidak valid. Pertama, kita akan melihat nilai sig dari data 1x1.1. X1.1 nilai sig-nya yakni 0,00 dilihat dari baris yang terakhir di baris total, yakni 0,00. Kita tuliskan bawah yakni nilai sig-nya 0,000, artinya dia kurang dari 0,05. 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga artinya data tersebut valid. Selanjutnya kita akan melihat dari nilai sig dari X1.2. X1.2 memiliki nilai sig yang kita lihat di baris paling kanan yakni 0,000. Kita tuliskan nilai sig 0,000. Ya, ini lebih kecil dari 0,05 sehingga datanya valid. Selanjutnya kita akan melihat nilai sig dari X1.3. Nilai sig dari X1.3 yakni 0,00 juga dilihat dari baris paling kanan yakni pada total. Nilai sig-nya 0,000. 0,00 lebih kecil dari 0,05 sehingga X1.3 valid. Untuk X1 selanjutnya ada X1.4. Kita scroll ke atas untuk lihat nilai sig-nya yakni 0,00 juga. Kita tuliskan nilai sig-nya yakni 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga hasilnya juga valid. Selanjutnya ada X1.5. Kita scroll ke atas lagi untuk lihat nilainya yakni sama kolom paling kanan sendiri 0,000. Kita tuliskan 0,000 kurang dari 0,05 sehingga X1.5 valid. Selanjutnya ada X1.6 memiliki nilai sig yakni 0,00 juga. Dia lebih kecil dari 0,05 sehingga X1.6 juga valid.
Selanjutnya ada X1.7 memiliki nilai sig ke bawah, memiliki nilai sig 0,000. Kurang dari 0,05 sehingga X1.7 juga valid. Selanjutnya ada X1.9, X1.8. Nilai signya di baris paling kanan yakni 0,000. Sama, dia juga kurang dari 0,05 sehingga valid. Selanjutnya yang terakhir yakni ada X1.9. Nilai signya yakni 0,00 juga, dilihat dari baris paling kanan. Sehingga dia kurang dari 0,05 dan berarti X1.9 juga valid. Hasil dari X1 ini dia semua datanya valid karena semua data memiliki nilai sig kurang dari 0,05 yakni nilai signya 0,00. Selanjutnya kita akan melakukan uji validitas untuk variabel X2. Kita copy seluruh data dari variabel X2. Setelah di blok, kita klik kanan, kita klik copy, kemudian kita buka SPSS. Kita buka halaman yang baru, lalu kita kopikan, kita Ctrl V, kita klik Ctrl V. Nah, seperti tadi kita ke variabel view untuk mengubah desimalnya agar di belakang angka tidak ada angka di belakang koma. Kemudian kita ubah juga namanya menjadi X2.1, X2.2, dan juga kolom total. Setelah kita beri nama, kita kembali ke data view. Kita klik data view dari pojok kiri ke bawah. Selanjutnya kita akan lakukan uji validitas. Kita klik analyze, lalu correlate, dan klik variable. Nah, setelah semuanya di blok seperti ini, dengan mengeklik Ctrl A, kita pindahkan semua datanya dengan mengeklik panah yang ada di tengah. Lalu kita klik OK. Maka ini adalah hasil yang kita dapatkan. Lalu kita interpretasi sekarang dengan mengkopinya dengan klik kanan, klik copy, lalu kita ke Word. Kita buat judul agar tidak membingungkan, yakni uji validitas X2. Kita Ctrl V. Karena datanya hasilnya sudah tercopy, kita interpretasi. Kita lakukan pengamatan yang sama, yakni dengan melihat nilai sig dari setiap data. Apabila nilai signya itu kurang dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan valid. Namun, apabila nilai signya itu lebih dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan tidak valid. Nah, sekarang kita interpretasi, kita lihat nilai sig dari X2.1. Kita lihat di baris paling kanan sendiri yang lurus dengan pernyataan sig di sebelah kanan, yakni nilai sig dari X2.1 yakni 0,000. Nilai sig dari X2.1 yakni 0,000 sehingga dia lebih kecil dari 0,05 dan artinya data tersebut valid. Kemudian kita lihat di X2.2. Nilai sig dari X2.2 kita lihat seperti biasa di baris paling kanan yakni 0,000. Kita tuliskan 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dia valid. Selanjutnya X2.3. X2.3 memiliki nilai sig 0,000 juga. Kita tuliskan nilai signya 0,000 dan berarti dia kurang dari 0,05 sehingga X2.3 valid. Selanjutnya X2.4. X2.4 memiliki nilai sig juga 0,000. 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga X2.4 valid. Selanjutnya ada X2.5. Kita lihat nilai signya. Nilai sig dari X2.5 di paling kanan sendiri yakni 0,000. Sehingga kurang dari 0,05 berarti X2.5 itu valid. Selanjutnya X2.6 memiliki nilai sig 0,00 juga.
kurang dari 0,05, yang berarti X2.6 valid. Selanjutnya ada X2.7. Kita lihat nilai sig-nya. X2.7 memiliki nilai sig 0,00. Kita tuliskan nilai sig dari X2.7 ya 0,00 lebih kecil dari 0,05, sehingga dia valid. Kemudian ada X2.8 memiliki nilai sig 0,00 juga. Kita tuliskan nilai sig dari X2.8 yang 0,00 lebih kecil dari 0,05, sehingga X2.8 valid. Kemudian ada X2.9 memiliki nilai sig 0,00 juga, dilihat baris paling kanan. Kita tuliskan 0,000 kurang dari 0,05, sehingga X2.9 valid. Selanjutnya, yang terakhir ada X2.10 memiliki nilai sig 0,000 juga kurang dari 0,05, dan X2.10 valid. Berikut ini adalah hasil dari uji validitas dari X2. Bisa kita lihat di sini, seluruh bagian dari X2 mulai dari X2.1 hingga X2.10 memiliki nilai sig 0,000. Ya berarti dia ini kurang dari 0,05, sehingga seluruh X2 itu valid. Selanjutnya, kita beralih kepada uji validitas dari X3. Nah, kita ke kolom X3, kita copy semua data yang ada di X3. Kita blok seluruhnya, lalu kita klik kanan, kita klik copy, kita ke SPSS, kita buat halaman yang baru, kita klik Ctrl V. Selanjutnya kita ke variable view untuk mengubah desimal menjadi 0 agar angka di belakang koma hilang. Selanjutnya kita ubah namanya di kolom name, kita ubah menjadi X3.1, selanjutnya X3.2, dan yang terakhir kolom total. Apabila sudah keluar, kita mulai ujinya dengan klik analyze, klik correlate, dan juga klik bivariate. Kita pindahkan dengan Ctrl A, kemudian dipindahkan, lalu klik OK. Untuk hasilnya kita copy, klik kanan, copy, kita ke SPS, kita ke Word, kita buat judulnya uji validitas X3. Kita klik Ctrl C, kita klik Ctrl V. Ketika sudah tercopy, kita interpretasi datanya. Sekarang kita lakukan uji validitas X3. Untuk melakukan uji validitas ini sama, kita lihat nilai sig-nya. Apabila nilai sig-nya itu kurang dari 0,05, maka artinya data tersebut valid. Namun apabila nilai sig-nya lebih dari 0,05, maka data tersebut tidak valid. Selanjutnya kita interpretasi dari hasil uji validitas X3 yang telah kita lakukan di SPSS, yakni X3.1, nilai sig-nya kita lihat di baris paling kanan sendiri, baris total, yakni 0,000. X3.1 0,000 kurang dari 0,05, ini berarti X3.1 valid. Kemudian X3.2, nilai sig-nya 0,000, sehingga kurang dari 0,05, berarti X3.2 valid. Kemudian X3.3 nilai sig-nya 0,000, lebih kecil dari 0,05, maka X3.3 valid. X3.4 memiliki nilai X-nya 0,000, juga salah.
maka dia kurang dari 0,05 sehingga X3.4 valid. Kemudian X3.5 nilai signya 0,000, kita lihat di garis paling kanan. Kurang dari 0,05 sehingga X3.5 valid. Kemudian X3.6 nilai signya 0,000 kurang dari 0,05 sehingga X3.6 valid. Selanjutnya X3.7 nilai signya 0,000 kurang dari 0,05 sehingga X3.7 valid. Selanjutnya X3.8 nilai signya 0,000 nilai sig dari X3.8 0,000 kurang dari 0,05 dan X3.8 valid. Selanjutnya ada X3.9 nilai signya 0,000 maka kurang dari 0,05 sehingga X3.9 valid. Kemudian ada X3.10 nilai signya 0,000 kurang dari 0,05 sehingga X3.10 valid. X3.11 nilai signya 0,000 kurang dari 0,05 sehingga X3.11 valid. Kemudian X3.12 nilai signya 0,000 kurang dari 0,05 sehingga X3.12 valid. X3.13 nilai signya 0,000 kurang dari 0,05 sehingga X3.13 valid. Kemudian X3.14 nilai signya 0,000 yang kurang dari 0,05 sehingga X3.14 valid. Kemudian X3.15 nilai signya 0,00 juga kurang dari 0,05 sehingga X3 valid, X3.15 valid. Cuma X3.16 nilainya 0,000 nilai sig dari X3.16 0,000 kurang dari 0,05 maka X3.16 valid. Kemudian X3.17 nilai signya 0,000 kurang dari 0,05 maka X3.17 valid. Kemudian yang terakhir ada X3.18 nilai signya 0,000 yang juga kurang dari 0,05 sehingga X3.18 valid. Di sini bisa kita lihat X3 mulai dari X3.1 hingga X3.18 semua nilai signya 0,00 dan semua kurang dari 0,05 sehingga seluruh X3 valid. Nah, untuk menganalisis data, menguji validitas dari variabel Y, kita copy seluruh data variabel Y. Klik copy, kemudian ke IBM SPSS. Di sini kita klik Ctrl V. Nah, data akan tercopy. Kemudian klik variabel view untuk mengubah desimalnya menjadi 0 agar tidak ada angka di belakang koma. Nah, setelah itu kita ubah namanya agar bisa lebih mudah untuk dianalisa. Kita ubah menjadi Y1, kemudian Y.2,
dan kolom terakhir kita isi dengan total. Kita kembali ke data view, kemudian kita mulai ujinya, klik analyze, klik correlate, terus bivariate. Kita Ctrl A untuk ngeblok semua variabel, terus kita pindahkan, kita klik OK. Di sini kita sudah mempunyai hasil dari uji validitasnya. Nah, untuk menginterpretasinya kalau lebih mudah kita pindahkan ke Word. Kita copy dulu, klik kanan. Kita mulai dengan Y.1. Nah, bagaimana cara menginterpretasinya? Sama seperti variabel X, jika nilai sig dari kolom totalnya itu kurang dari 0,05, maka artinya dia valid. Namun, apabila nilai sig-nya lebih dari 0,05, maka data variabel tersebut tidak valid. Kita mulai dari Y1. Kita lihat nilai sig-nya Y1. Nah, di kolom sebelah kiri. Nah, itu kan bisa lihat ada 3 macam, ada percent correlation, sig, dan juga n. Nah, kita lihat yang bagian sig-nya, kita tarik terus ke sebelah kanan hingga menemukan bagian total. Nah, nilai sig total itulah yang harus kita lihat untuk menentukan valid atau tidaknya. Di sini Y1 nilai sig-nya yaitu 0,000. Kita tuliskan nilai sig-nya yaitu 0,000, yang dia lebih kecil dari 0,05, sehingga Y1 valid. Selanjutnya kita lihat Y2. Kita lihat nilai sig, lalu kita geser ke kanan. Sig-nya yakni 0,000. Dia juga lebih kecil dari 0,05, sama seperti Y1, maka Y2 valid. Selanjutnya kita melihat nilai sig dari Y3. Nilai sig dari Y3 kita geser ke sebelah kanan, paling kanan kiri yakni 0,000 juga. Nilai sig Y3 0,000, lebih kecil dari 0,05. Maka artinya Y3 valid. Selanjutnya kita lihat di Y4. Nilai sig dari Y4 yakni, kita geser ke kanan, nilai sig yakni 0,000 juga. Nah, kita tuliskan nilai sig dari Y4 yakni 0,000, lebih kecil dari 0,05, maka artinya Y4 valid. Selanjutnya kita ke Y5. Nilai sig dari Y5, kita lihat sig-nya, geser ke kanan, paling kanan sendiri yakni 0,000. Kita tuliskan lagi nilai sig-nya 0,000, artinya dia lebih kecil dari 0,05, maka Y5 valid. Selanjutnya kita lanjutkan ke Y6. Kita geser ke atas, kita lihat di Y6. Nilai sig geser ke kanan, nilai sig Y6 yakni 0,000 juga. Nilai sig-nya 0,000, lebih kecil dari 0,05, sehingga Y6 valid. Selanjutnya Y7. Nilai sig dari Y7 kita geser ke bawah, kita geser ke kanan, yakni 0,000. Lebih kecil dari 0,05, sehingga Y7 valid. Selanjutnya Y8. Kita scroll ke atas, Y8.
Y8 nilai SIK di baris paling kanan yakni 0,000. Maka Y8 juga valid karena nilai SIK-nya lebih kecil dari 0,05. Kita sekarang balik ke Y9. Kita lihat nilai SIK dari Y9. Kemudian kita geser ke kanan. Nah, kolom paling kanan sendiri yakni 0,000. Maka nilai SIK dari Y9 juga 0,000. Sama, dia juga lebih kecil dari 0,05 sehingga Y9 valid. Sekarang kita Y10. Kita lihat di sini ada nilai SIK, kita geser ke kanan, paling kanan sendiri nilai SIK Y10 yakni 0,000. Kan nilai SIK dari Y10 yakni 0,000 lebih kecil dari 0,05, yang berarti Y10 juga valid. Selanjutnya kita ke Y11. Di Y11 kita lihat nilai SIK, kita geser ke kanan, paling kanan sendiri. Nah, nilai SIK-nya yakni 0,000. Dari 0,05 sehingga Y11 juga valid. Lalu kita beralih ke Y12. Nilai SIK dari Y12 yakni kita geser ke kanan 0,000 juga. Kecil dari 0,05 sehingga Y12 valid. Kita balik ke Y13. Kita scroll ke atas, nilai SIK kita scroll ke kanan, paling kanan sendiri yakni nilainya 0,000. Nilai SIK dari Y13 yakni 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga Y13 juga valid. Selanjutnya kita lanjutkan Y14. Scroll ke atas, kita cari Y14. Karena kita lihat nilai SIK, kita scroll ke kanan, apel paling kanan sendiri yakni 0,000. Nilai SIK dari Y14 yakni 0,000. Ya, lebih kecil dari 0,05 sehingga Y14 valid. Selanjutnya kita balik ke Y15. Kita lihat nilai SIK-nya, scroll ke kanan, paling kanan sendiri yakni 0,000. SIK dari Y15 yakni 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga Y15 valid. Selanjutnya kita ke Y16. Di Y16 kita lihat nilai SIK, scroll ke kanan 0,00 juga. Kita tuliskan nilai SIK Y16 yakni 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan Y16 valid. Lanjut kita ke Y17. Di Y17 nilai SIK scroll kanan, paling kanan sendiri ada 0,000. Tuliskan nilai SIK dari Y17 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan berarti Y17 valid. Selanjutnya kita Y18. Kita lihat Y18. SIK, kita scroll ke kanan, di kolom total ada 0,000. Tuliskan Y18 0,000. Kita tuliskan Y18 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga Y18 valid. Selanjutnya, yang terakhir kita akan menganalisis di Y19. Kita lihat ke atas, kita lihat nilai SIK-nya, tabel paling kanan 0,000. Kita tuliskan nilai SIK dari Y19 juga 0,00 sehingga dia lebih kecil dari 0,05 yang berarti Y19 valid. Baik,
Ini merupakan hasil uji validitas dari variabel Y. Bisa kita lihat di sini bahwa seluruh variabel Y mulai dari Y1 hingga Y19 datanya valid. Kemudian kita juga mendapat data X3, semua datanya juga valid. Kemudian kita ke X2, seluruh data X2 juga valid. Kemudian yang terakhir kita punya X1, data X1 juga semuanya valid. Apabila semua data valid seperti ini, kita bisa melanjutkan ke uji reliabilitas, karena di uji reliabilitas hanya data yang valid saja yang bisa diuji di uji reliabilitas. Nah, kita langsung mulai saja uji reliabilitasnya. Kita mulai dengan uji reliabilitas dari X1. Sama, kita copy semua datanya kecuali total. Jangan cantumkan kolom total pada uji reliabilitas. Di kanan, lalu copy, kita buka SPSS, kita buka yang baru agar tidak membingungkan. Ini kita klik Ctrl V, kita variable view lagi, hilangkan desimalnya, ubah desimalnya menjadi 0. Selanjutnya kita ubah juga namanya seperti pada data, yakni X1.1, X1.2 dan seterusnya. Ini kita langsung mulai uji reliabilitasnya. Klik Analyze, Scale, Reliability Analysis, klik. Nah, kita klik Ctrl A untuk mengeplok semua data, kemudian pindahkan, klik OK. Nah, maka akan muncul hasil dari uji reliabilitas seperti ini. Kita copy dulu hasilnya ke Word. Nah, dari hasil ini kita sudah bisa menginterpretasi reliabilitas dari X1. Apabila nilai dari Cronbach's alpha hasil dari uji tadi itu lebih dari 0,6, maka dia artinya data tersebut reliable. Namun, apabila nilai dari Cronbach's alpha ini kurang dari 60, maka data tersebut artinya tidak reliable. Nah, sekarang kita langsung praktekkan pada hasil uji kita di X1. Nah, di sini bisa kita lihat nilai Cronbach's alpha dari X1 yakni 0,840. Nah, 0,840 ini sudah pasti lebih besar dari 0,6. Sehingga X1, data X1 ini sepenuhnya reliable. Selanjutnya, setelah menguji data X1, kita akan melakukan uji reliabilitas pada X2. Kita kembali ke Excel, kita copy seluruh data dari X2 kecuali total. Kita blok, kemudian kita copy, lalu kita ke IPM SPSS, kita buat yang baru, lalu pastekan data tersebut di IPM SPSS. Nah, kita ke variabel view lagi, kita hilangkan dulu desimalnya, kita ubah desimalnya menjadi 0. Lalu kita juga akan mengubah namanya. Nah,
kita ubah namanya sesuai dengan yang ada di Excel. Kita ubah menjadi x2.1, x2.2, dan seterusnya. Kita kembali ke data view. Kita mulai ujinya dengan klik analyze, lalu klik scale, reliability analysis, kita Ctrl A, kita pindahkan semuanya dan klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Sama, kita copy dulu ke Word agar lebih mudah untuk bisa kita interpretasi. Kita lihat di sini, bisa kita lihat langsung dari nilai crown patch alpha mili x2. Sama seperti tadi, apabila nilai crown patch alphanya lebih dari 0,6 maka dia reliable. Apabila kurang dari 0,6 maka dia tidak reliable. Di sini crown patch alpha mili x2 yakni 0,803, yang dimana artinya dia itu lebih besar dari 0,6, berarti x2 itu reliable. Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk menguji reliabilitas dari x3. Nah, kita ke Excel lagi, kita cari data x3, kita copy semua datanya kecuali kolom total. Kita copy, lalu kita ke IBM SPSS. Kita pastekan data yang telah kita copy tadi di sini. Kita ke variable view untuk mengubah desimalnya menjadi 0. Lalu kita ke nama, kita ubah namanya seperti tadi, x3.1, x3.2, x3.3, dan seterusnya. Setelah selesai, kita ke data view lagi, kita klik analyze, kita klik scale, lalu reliability analysis, kita klik Ctrl A, lalu kita pindahkan semua, lalu klik OK. Nah, kita copy lagi hasilnya ke Word untuk agar kita bisa lebih mudah menginterpretasi. Nah, di sini seperti yang kita lakukan pada X2 dan X1, kita lihat crown patch alpha dari X3. Nilai crown patch alpha X3 yakni 0,860, yang berarti dia lebih dari 0,6. Sehingga X3 yakni reliable. Terakhir kita lakukan uji reliabilitas dari variabel Y. Kita kembali ke Excel, kita cari data dari variabel Y, kita copy semua data kecuali kolom total. Selanjutnya kita buka IBM SPSS. Nah, kita pastekan data yang telah kita copy tadi. Kita ke variable view, kita ubah desimalnya menjadi 0 agar tidak ada angka di belakang koma. Lalu kita ke nama, kita ubah namanya menjadi X1, Y1, Y2, Y3, dan seterusnya. Setelah semuanya sudah diubah namanya, kita ke data view, kita klik analyze, lalu scale dan reliability analysis, kita klik Ctrl A untuk mengeblok dan memindahkan. Klik OK, dan akan muncul hasil seperti ini. Kita copy lagi ke Word. Ini hanya untuk agar memudahkan kita melakukan interpretasinya.
turun turun turun. Nah, di sini seperti pada variabel X kita lihat juga crown batch alpha-nya, nilai dari crown batch alpha. Nah, nilai dari crown batch alpha milik variabel Y ini yakni 0,855. Dan dia 0,855 masih lebih besar dari 0,6. Sehingga variabel Y ini reliable. Bisa kita lihat di sini dari hasil uji reliabilitas ini, seluruh data yang kita miliki mulai dari X1 dengan crown batch alpha 0,40 dia reliable, kemudian X2 dengan crown batch alpha 0,803 dia reliable juga, lalu X3 dia juga reliable dengan 0,860, dan variabel Y kita juga reliable dengan nilai crown batch alpha 0,855. Kita di sini melakukan analisis regresi. Pertama-tama kita membuat judul dulu untuk analisis regresi. Ya, karena kita menggunakan skripsi kakak tingkat yang sudah ada judulnya, maka kita menggunakan judul tersebut, yakni pengaruh keterampilan abad 21 terhadap persepsi kesiapan kerja siswa SMK di era revolusi industri 4.0. Nah, kita menjabarkan dulu keterampilan abad 21. Di sini untuk keterampilan abad 21 ada 3 macam, yakni X1, X2, dan X3. X1 adalah keterampilan penggunaan informasi, media, dan teknologi. Kemudian X2 adalah keterampilan belajar dan berinovasi, dan X3 adalah keterampilan hidup dan berkarir. Terhadap Y, yakni kesiapan kerja. Kesiapan kerja siswa. Nah, kemudian kita membuat rumusan masalah dari analisis regresi ini. yakni pertama, apakah ada pengaruh keterampilan penggunaan informasi, media, dan teknologi terhadap kesiapan kerja siswa. Dan yang kedua adalah apakah ada pengaruh kemampuan belajar dan berinovasi terhadap kesiapan kerja siswa. Dan rumusan masalah ketiga, yakni apakah ada pengaruh keterampilan hidup dan berkarir terhadap kesiapan kerja siswa.
Setelah membuat rumusan masalah, kita membuat hipotesis atau dugaan sementara dari analisis ini. Yang pertama adalah H1, ada pengaruh keterampilan penggunaan informasi, media, dan teknologi terhadap kesiapan kerja. Dan H2, yakni ada pengaruh keterampilan belajar dan berinovasi terhadap kesiapan kerja. Kemudian H3, ada pengaruh keterampilan hidup dan berkarir terhadap kesiapan kerja. Kemudian kita lakukan uji hipotesis yang telah kita buat, dan karena di sini terdapat 3 variabel independen, maka kita menggunakan regresi berganda. Untuk pengujian hipotesis kita ke Excel dulu, kemudian kita copy. Untuk analisis regresi kita menggunakan data total saja. Kita masukkan data total X1 ke dalam IBM SPSS, ke IBM. Kita Ctrl V, kemudian kita masukkan lagi data total dari variabel X2. Kita blok, kemudian kita copy dan kita masukkan ke SPSS. Kemudian kita masukkan lagi variabel untuk data total X3. Kita blok, kita copy dan kita masukkan ke IBM SPSS. Kemudian kita ke Excel lagi untuk mengambil data Y. Kita blok, kita copy dan masukkan ke IBM SPSS. Setelah semua data kita masukkan ke IBM SPSS, kita ke variabel view untuk mengubah desimalnya sehingga tidak ada angka di belakang koma. Dan kita namai variabel yang pertama X1, yang kedua X2, dan ketiga X3, dan terakhir kita ubah menjadi variabel Y untuk memudahkan analisis kita. Kemudian kita ke data view, klik analyze, kita pilih regression, kita pilih linear karena kita menggunakan linear. Kita cari mana yang dependen dan independen. Di sini variabel dependennya yakni variabel Y, dan independennya yakni variabel X1, X2, dan X3. Kita masukkan dan kita klik OK. Kemudian kita masukkan hasil dari SPSS ke Word untuk memudahkan kita dalam melakukan uji interpretasi. Kemudian kita lakukan uji hipotesis, yang mana jika nilai SIG atau P
jika p-value atau nilai sig itu di bawah tingkat signifikasi yakni 0,05, maka hipotesis diterima. Kita lihat di tabel koefisien yang kemudian kita lihat nilai sig dari x1 atau variabel x1 yakni 0,049, yang mana itu lebih kecil daripada 0,05. Maka bisa kita simpulkan bahwa keterampilan penggunaan informasi dan teknologi itu berpengaruh terhadap kesiapan kerja siswa. Kemudian kita uji hipotesis X2. Yang 1 diterima. Kemudian kita uji X2. Hipotesis kedua X2 kita lihat lagi nilai signya. Nilai sig dari X2 di sini 0,004, yang mana itu lebih kecil daripada tingkat signifikasi 0,05, maka H diterima. Yang berarti bisa kita simpulkan bahwa kemampuan belajar dan berinovasi berpengaruh terhadap kesiapan kerja siswa. Kemudian kita uji hipotesis X3. Kita ke koefisien, kita lihat nilai sig, di mana nilai sig dari X3 yakni 0,0000, mana lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis diterima, yang berarti bahwa keterampilan hidup dan berkarir itu berpengaruh terhadap kesiapan kerja siswa. Kemudian untuk persamaan regresi, kita menggunakan persamaan regresi berganda. Yang dimana rumusnya Y A sama dengan A plus B1X1. Karena ini kita memiliki 3 variabel X, maka kita tulis sampai 3 variabel X, jadi B1X1 plus B2X2 dan plus B3X3, karena kita cuma memiliki 3 variabel X. Yang mana kita bisa melihat untuk persamaan regresi nilainya di tabel koefisien lagi. Kita lihat di tabel koefisien, kita lihat untuk A adalah nilai konstanta. Kita lihat di understated koefisien, yakni kolom B. Untuk yang A adalah nilai konstanta, yakni 9.819. Kita masukkan di Y sama dengan A, yakni 9.819. B1X1, B1
yakni 0,264 kolom X1 ditambah P2. Untuk P2 kita lihat di koefisien dan di bawahnya 0,500 X2, kemudian kita tambah dan kita lihat untuk P3 yakni 0,479. Kemudian kita lanjut ke koefisiensi determinasi. Di sini koefisiensi determinasi adalah untuk mengukur seberapa jauh variabel X itu menerangkan atau berpengaruh kepada variabel Y. Untuk koefisiensi determinasi kita bisa ke kolom model summary. Nah, untuk koefisiensi determinasi kita bisa menggunakan R2 ataupun adjusted R2, tapi di sini kita menggunakan R2. Untuk mengetahuinya kita kalikan R2 yakni 0,675. Kita kalikan dengan 100%, maka didapat nilai R2 yakni 67,5%. Yang berarti kita bisa simpulkan bahwa 67,5% kesiapan kerja itu berasal dari variabel X1 yakni keterampilan penggunaan informasi X1 itu berasal dari variabel X1, X2 berasal dari variabel X1, X2 dan X3. Dan X1-nya yakni keterampilan penggunaan informasi media dan teknologi, kemudian X2-nya itu keterampilan belajar, kemampuan belajar dan berinovasi, dan X3 yakni keterampilan hidup dan berkarir. Dan tiga variabel tersebut berpengaruh sebesar 67,5% terhadap kesiapan kerja siswa. Dan untuk sisanya yakni 23,5%-nya lagi itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti atau tidak dijelaskan dalam skripsi tadi, atau yang tidak diteliti. Nah, kesimpulan dari semua tadi adalah bahwa variabel X1 bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y, yang mana jika ketiga variabel tersebut ditingkatkan maka juga akan berpengaruh atau meningkatkan variabel Y. Oke. Itu tadi tutorial dari kami untuk melakukan uji validasi